Oke, kita akan masuk pada ujian akhir semester hari ini. Kita akan mulai dengan nyanyi dan doa. Silakan. Siapa yang mau bernyanyi dan berdoa? Kita akan memulai kelas kita pada siang hari ini. Kita bisa lihat di grup. Buku inti nomor 211. Tunggu lagi. Saya bernyanyi dari buku inti nomor 211 ayat 1. Tuhan Yesus firman. Tuhan Yesus firman. 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus firman. Segala puji dan syukur ya Allah Bapa kami bertahta dalam kerajaan tinggi surga. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas segala cinta kasih-Mu yang masih menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Hingga Tuhan juga masih memperbolehkan kami berkumpul bersama Bapak dosen kami untuk melakukan pembelajaran ataupun pertemuan terakhir kami bersama Bapak dosen kami pada semester ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti kelas ini, dan Kau berkati Tuhan juga Bapak dosen yang akan mengajari kami, memberikan arahan kepada kami dalam untuk menyambut UAS kami pada semester ini. Dan Tuhan berikan beliau kesabaran, kekuatan, serta kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Kita akan ujian. Sebentar ya. Ya, kita akan tanda tangani nanti 2 absen, 1 absen UAS dan 1 lagi absen di sini di absen kelas. Dan ada beberapa orang yang tidak bisa UAS karena melebihi absen yang diaturkan oleh kampus. Yang pertama, Saudara Richard, karena absennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sehingga beliau tidak bisa UAS. Kalau saudara Tasya masih 4 kali, jadi masih bisa untuk UAS.
Yang lain yang 3, saudara Palma masih 3. Oke, jadi itu ya. Jadi kita tangani di sini, tangani absen ini. Kemudian nanti komti supaya tangani di sini. Di sini. Kemudian di bagian belakang paraf ketua kelas di sini. Baru ketua kelas juga nanti memarah ini semua sampai habis ke belakang. Oke ya, silakan diisi absennya. Lalu saya akan kirimkan materi soal ujian kita hari ini. Dan yang tidak hadir hari ini, kalau tidak hadir dia UAS ini, itu pun gagal UAS ya. Tidak hadir UAS, itu gagal UAS. Tadi pagi kelas C ada 12 orang itu, terlambat. Tidak tahu saya apa alasan mereka. Akhirnya datang ke ruangan saya untuk minta maaf dan sebagainya. Saya sebenarnya tidak suka hal-hal seperti itu. Karena saya tidak pernah umumkan kita tidak ujian. Saya mengatakan minggu yang lalu kita hadir saat ini untuk tanda-tangani absen. Lalu saya bagi soal ujian. Lalu setelah itu kalian mengerjakan 1 minggu. Lalu kumpulkan minggu depan. Jadi nanti akan saya bagi. Ini sedang jaringan lagi tidak bagus. Bentar lagi saya sampaikan soalnya. Sambil kalian menandatangani absen, saya jelaskan soal semua yang ditandatangan di sini. hanya ini aja di sini. Nanti untuk soal itu dikirimkan pada saat jam kuliah. Jadi minggu depan tanggal 23 Mei kirimkanlah pada pukul 11.15 sampai 12.55. Jadi jangan kirimkan nanti misalnya hari Senin atau Selasa supaya kelihatan lebih hebat ya. Nggak usah. Karena itu tidak akan saya terima. Jadi diterima pada saat perkuliahan dimulai. Dan jangan terlambat. Jadi jangan nanti setelah jam 13.00 alasannya Pak jaringannya di sini kurang bagus. Tidak peduli saya. Perkirakan jangan terlambat di handphone atau di laptop saya. Kalau kau kirim jam 12.55 kan itu membutuhkan waktu mengirim. Bisa 1 menit, 2 menit atau bisa 10 menit. Itu berarti Anda sudah lewat. Jadi usahakan dia 15 menit sebelum supaya ada proses pengirimannya. Kalau jaringannya bagus bisa cepat. Tapi bisa saja jaringan di tempat kalian bagus, di tempat saya nggak bagus. Karena waktu kalian kan sudah banyak 1 minggu. Bahkan sebenarnya di awal semester sudah saya sampaikan berarti 1 semester kalian mengerjakan UASnya. Jadi tidak ada alasan kurang waktu. Kalau bisa dikirim dia jam 11.15, jadi ada 1,5 jam proses pengirimannya sehingga tidak terlambat. Kemudian jangan beralasan nanti Pak orang tua saya sakit, opung saya bulang saya, kalim bubu saya, ayam saya, kucing saya, macam-macam dia. Itu pun tidak ada alasan. Karena waktunya sudah banyak diberikan. Jadi jangan cari alasan untuk tidak mengirim. Tapi carilah cara untuk bisa mengirim hasilnya. Yang saya katakan kemarin, inilah kesempatan terakhir bagi kalian untuk mendapat nilai yang baik. Karena ini 30%, berarti angkanya 30. Ikuti aturan yang telah kita sepakati. Tata cara menulis makalah, judul,
daftar pustaka, kemudian tata cara mengutip, sampai daftar pustaka. Kalau saya baca nanti di awal, baru saya baca, saya lihat formatnya di awal tidak sesuai, itu tidak saya baca lagi. Langsung saya kasih nilai normatif, nilai C 60 ke 70. 60-70. Karena ya tidak sesuai format. Tapi kalau sesuai format, baca, isinya bagus, bisa dapat nilai 100 misalnya. Tapi kalau sudah format salah, isinya pun tak beres, ya nggak bisa. Kemudian pertanyaan yang klasik ialah, apakah judul bisa sama Pak? Menurut saya topik dari teologi PB ini banyak. Dari kitab Roma sampai Wahyu banyak yang bisa digali, ditulis. Seharusnya tidak perlu sama judulnya. Bedalah supaya kelihatan karya kalian berbeda. Tapi kalaupun akhirnya sama, karena ini kan ABC, kalian tidak bisa tahu yang dikerjakan teman-teman, mungkin kalian tidak ada komunikasi ke teman-teman yang lain. Akhirnya sama judulnya, oke bisa saja. Tapi kalau sama juga kalimatnya, strukturnya sama, maka didiskualifikasi. Dua-duanya akan gagal. Mungkin kalian tidak sadar mengambil materi dari internet. Dia di kamarnya mengambil dari internet, kalau dari kamar mengambil internet, kalimatnya sama, copy paste, tidak diubah-ubah kalimatnya, tidak dibahasakan sendiri, ya sama. Maka dua-duanya kena. Lalu mengutip, nanti kelihatan sama itu. Kalau saya memeriksa paper-paper mahasiswa karena dia pakai soft file ya, saya bisa deteksi di laptop saya dengan alat saya tahu nanti itu dari internet, dari buku-buku yang dari media-media digital ya. Ada misalnya PDF ya, PDF kalian convert ke Word, lalu kalian tempel lagi ke tempat ini, saya tahu nanti. Ada banyak petunjuk di sini. Biasanya kelihatan. Apalagi jenis huruf. Kadang-kadang mahasiswa ini kan tempel dari internet ke sana, hurufnya beda, nggak dibacanya, langsung dikirim. Di saya nanti, apalagi nanti menulis ayat Alkitab, langsung ditempel dari internet ke laptopnya, kirim ke saya lagi, itu paling ketahuan nanti, karena langsung kelihatan nanti itu biru gitu. Lalu kita klik dia, keluar linknya gini, oh itu pasti dari internet. Oke ya, saya kirim dulu. Cobalah bayangkan, hanya untuk mengirim file, saya sudah bicara berapa menit, kan belum loading dia kan. Itu artinya jaringan internet ini tidak bisa kita pastikan bisa cepat, bisa tidak. Nah, bagi saudara Richard, setiap tindakan punya risiko. Jadi jangan nanti setelah ini saudara datang ke ruangan saya memelas-melas, nggak ada gunanya ya. Lebih baik saya sampaikan di sini, tidak ada gunanya. Minggu yang lalu saudara telah datang ke ruangan saya tolak. Dan kalau saat ini juga datang ke ruangan saya pun tidak ada gunanya. Lebih baik tidak usah datang. Karena bagi saya bukan soal saudara bisa diizinkan tidak diizinkan, tapi bagi saya saudara sudah tidak layak lagi untuk mengikuti ujian akhir semester. Setiap mahasiswa yang sudah 3, 4 itu saya peringati di kelas, supaya jangan sampai 5.
Waktu 5, saudara Richard sudah sampaikan sama kalian kan? Bilang sama Richard, dia tidak bisa ujian lagi. Lalu 5, 6, 7, 8 baru datang. Datang ke ruangan saya. Emangnya ini sekolah nenek moyangmu? Enggak dong. Ini pun bukan sekolah nenek moyangku ini. Aku hanya tenaga pengajar di sini yang mengikuti aturan main. Jadi bukan suka-suka aku di sini. Ada aturan main yang harus saya lakukan. Jadi jangan nangis-nangis nanti ruangan saya tolong lupa. Kau bawa pendeta rasa umpulan nanti atau pungmu atau bulangmu ke sini. Gak ada gunanya. Lebih baik tahun depan tunggu. Kalau kita masih jumpa lagi tahun depan. Itu resiko. Resiko bagi anak yang tidak tunduk pada peraturan. Jadi kalau ingin tampak dari kampus ini baik-baik, ya ikuti aja aturan dosen. Selesai kan? Tunduk pada aturan dosen, ikuti perkuliahan dengan baik, hadirlah di setiap perkuliahan, ya selesai. Nilai itu akan ada. Tapi kalau sudah 8 kali tidak masuk, mau nilai apa? Kalau bicara alasan, kucing pun tahu punya alasan. Kucing ya, jangankan manusia. Wah, lama kali nih berputar, gak jalan-jalan. Ya sambil apa ya, sambil ngobrol-ngobrol. Kenapa tidak dijalankan? Apa Pak? Menuliskan yang materi perkuliahan? Gak usah, aku aja nulis nanti itu, dijalankan aja itu. Seharusnya waktu kuliahnya itu kalian isi. Kalau sekarang diisi, terlambat itu. Itulah sebenarnya tugas komti ya. Kan sudah ada silabus. Setiap pertemuan kan ada materi yang harus diajarkan. Itu ditulis komti. Tapi ya nggak diisi nggak apa-apa. Saya isi aja nanti. Ini risiko dosen itu. Nggak dikerjakan mahasiswanya kita kerjakan. Tapi saya tunggu sampai hari ini juga. Tapi kalau sekarang diisi terlambat. Ini sudah jalan tadi. Karena kita selesai itu kita pulang. Lanjut aja. Gak mungkin saya tunggu lagi itu. Kalian pun kan ingin cepat pulang mengerjakan papernya kan? Oke, dari penjelasan saya tadi ada pertanyaan. Ini baru masih berputar-putar ini mengirimkan soalnya. Nah, soal format file. Jangan lagi salah format file. Itu sudah ini semester 6 kalian. Itu sudah berkali-kali kita bertemu soal bagaimana membuat format. Jangan salah lagi. Salah format ya kurang nilai. Sebenarnya bisa saya gagalkan karena masa itu pun berulang-ulang sampaikan gak tamat-tamat ya membuat format file. Kalau dikatakan kalian baru belajar pegang komputer nggak mungkin. Kalian sudah semester 6, pastilah sudah terbiasa memegang komputer ya. Bagaimana cara membuat format file. Jangan kau buat di situ teologi PB oke, ya. Teologi PB S yes, ya. Atau namamu misalnya Ramli oke. Saya tertawa aja baca itu, artinya Anda sudah kurang nilai. Belum saya baca udah kurang nilai. Gitu. Biasanya paper-paper seperti itu belakangan saya baca, karena saya anggap sebenarnya diskualifikasi. Jadi kirim nanti jangan format PDF.
Ada yang membuat format PDF, format Word aja. Bukan berarti saya tidak bisa membuat mengkonvert itu ke Word. Kalau saya convert nanti ke Word, tidak lagi saya lihat original papermu. Apakah papermu itu dari internet atau tidak? Karena nanti yang saya convert itu sudah semua dari internet nanti jadinya. Jadi nggak bisa saya lihat. Tapi kalau itu pun kalian kirim, nggak apa-apa, nilaimu tetap kurang. Karena saya anggap itu semua dari internet. Tapi kirimlah melalui Word. Oke. Wah, ini lama sekali terkirim. Belum ada di apa kalian? Oke, saya ulangi lagi, saya kirim ini. Kemudian pengumuman yang terakhir, kirimkan segera perbaikan kalian. Perbaikan kelompok 3, 4, 5. Kalau yang terakhir yang 2 terakhir ini hari ini terakhir, tapi yang lain-lain itu seharusnya minggu yang lalu dikirim. Tapi sampai sekarang saya tunggu minggu yang lalu itu pun nggak ada perbaikannya. Itu sudah saya katakan terlambat, ya kurang gitu. Nggak tahu saya apakah saya salah pengumuman atau kalian nggak mengerti pengumuman. Dan kalau perbaikan yang tidak sesuai dengan anjuran dan dari masukan teman-teman, bisa kurang nilainya. Aturannya misalnya di sini dapat nilai B, tapi tidak ada perbaikan sesuai dengan yang kita harapkan, dia bisa jadi C. Tapi kalau di sini kian aturan C, tapi diperbaiki sesuai dengan arahan, bisa nilai B atau nilai A. Karena sering perbaikan yang saya terima tidak mengerjakan apa yang saya sampaikan. Jangankan dari teman-teman, yang saya sampaikan aja tidak dikerjakan. Langsung saya buka coretan saya hadapkan dengan perbaikan kalian, tidak dikerjakan. Kalau itu enggak saya baca lagi, tidak saya baca, langsung turun nilainya. Sudah masuk? Ya silakan dibaca. Baca, jika ada pertanyaan silakan ditanya sekarang. Jangan nanti setelah pulang baru kalian tanya lagi. Pak, bagaimana cara membuat file, Pak? Waduh, sakit kepala menjawab itu. Pak, apakah bisa sama judulnya, Pak? Padahal sudah dijelaskan ya. Pak, jam berapa bisa dikirim? Kemana dikirim, Pak? Kalau kalian kirim ke Japri, tidak dapat nilai. Karena membuka itu nanti lama sekali, banyak sekali WA. Membuka nama-nama kalian ke bawah, nggak terlihat saya lagi. Tapi kalau di WA group, saya klik WA group, langsung klik nama kalian, saya download semua. Download, lalu saya masukkan ke satu grup. Baru mulai saya baca. Tapi kalau ke Japri, mungkin sudah di bawah sekali itu nama kalian. Nggak mungkin saya baca lagi. Nggak mungkin saya cari namamu saja. Nggak ingat saya nama-nama kalian. Capek mengingat itu kan. Tapi kalau di grup pasti bisa. Karena setelah saya copy masukkan ke grup, saya akan hitung lagi. Nomor 1, nomor 2, sampai selesai. Baru persoalannya yang sering terjadi lagi. Pak, saya lupa nomor absen saya katanya. Nah, kalau itu tidak bisa lagi. Cari aja, minta aja ke apa? Ke akademik lagi kau. Makanya sekarang foto aja absen itu. Supaya jangan salah nomor absenmu. Karena beda nomor absen kelas dengan absen stambukmu. Karena di stambukmu ini, di kelas ini, ada dari stambuk lain masuk. Sehingga berbeda absennya. Kadang nanti nomor 20, 2. Nomor 10, 2. Mengapa beda? Ya ini Pak absen saya, nomor stambuk katanya. Beda absen stambuk dengan absen apa? Absen kelas. Masa kalian sudah 17 kali tanda tangan, tidak hafal nomor absen kelas?
Yang ini aja, karena ini yang terakhir. Ini. Silakan foto nama kalian. Sudah. Ingat kalian ya, yang ini. Karena saya akan mengikuti ini nanti. Kali itu kemarin kan saya tunggu perbaikan dari apa, nggak ada kan. Makanya saya bilang nama Immanuel di bawah. Jadi berdasarkan ini. Jangan salah nanti. Kita 31 orang. Jadi yang masuk nanti ke saya 30. Tapi nomornya jangan berubah, tetap nomor itu, nomor kalian ya. Ya? Yang ini? Ya kirim aja supaya dilihat orang teman-temanmu nanti. Sudah selesai absennya yang tadi, yang satu yang merah tadi sudah? Ya ada lagi pertanyaan sambil menunggu absen. Beberapa kami ada nama yang kepanjangan, disingkat atau tetap tulis lengkap nama kami? Misalnya siapa nama yang sama? Misalnya nama saya Pak Deni Rizky Hamonangan Manurung Pak. Dani Manurung aja buat. Kan nggak mungkin lagi sama kan? Sama siapa lagi satu lagi? Kepanjangan kepanjangan. Oh, jangan panjang kali. Ya, Dani Manurung aja. Nggak perlu yang lama-lama. Dani bla loh. Kepanjangan itu. Dani Manurung buatlah eklesiologi, selesai kan? Kalau nanti kalau kalian punya anak jangan panjang-panjang namanya. Peraturan pemerintah tahun 2022 nama itu maksimal 60 karakter. 60 huruf. Jadi di luar 60 huruf misalnya 61 nanti ditolak sistem. Jadi kalau kalian nanti punya anak ingatlah 60 huruf, bukan kalimat, huruf. RAMLI kan? HARAP masih 10. Enggak apa-apa. Itu gampang. Tapi kalau nanti namanya panjang kan? Kalau nama saya aslinya kan Ramli Selamat Natal Harahap. Panjang kan? Panjang. Itu mungkin itu sudah hampir 60. Ramli Selamat Natal Oh belum 60 ya? Belum 60. Tapi 60 lah. Kemudian jangan pakai gelar-gelar. Jangan pakai nama-nama rohaniawan. Misalnya pendeta Ramli, nggak boleh. Seperti misalnya Haji Muhammad, nggak boleh. Karena ada nama-nama seperti itu kan. Dulu boleh, sekarang nggak boleh lagi. Hajjah Miriam misalnya, nggak boleh. Pokoknya nama-nama agama, gelar-gelar agama, pendeta, ustadz, sintua, nggak boleh. Ya nama kita sendiri. Sudah absennya? Oke, berakhirlah pertemuan kita. Selamat mengerjakan ujian akhir semesternya.
Semoga Tuhan menolong saudara. Silakan berdoa, jangan bernyanyi karena masih ada kelas yang lain. Berdoa saja. Silakan. Baik, kita akan menutup perkuliahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami sebagai kami mengikuti perkuliahan teologi kehidupan. Tuhan, banyak pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dosen kepada kami, Tuhan. Dengan memberkati pengetahuan yang diberikan oleh dosen kepada kami, agar kiranya kami dapat bisa mengingat, memahami seluruh mengenai teologi kehidupan baru, ya Tuhan. Kiranya juga ya Tuhan, Kau memberkati Bapak dosen kami, berikan juga kesehatan, kekuatan selalu Tuhan, dan juga kesabaran dalam mendidikan mahasiswa-mahasiswa ini. Terima kasih ya Tuhan, dan Engkau juga memberkati kami mahasiswa-mahasiswi yang akan mengerjakan UAS kami setahun ini. Kiranya Kau tetap memberikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami dapat memahami dan juga mengerjakan dengan baik dan jujur di setiap tugas yang kami buat. Terima kasih ya Tuhan. Kami doakan ya Tuhan, kami berikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, selamat siang.